Puji Tuhan. Halo adik-adik di rumah, apa Halo. kabar? Iya, pasti baik ya. Nah, ketemu lagi hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan Kak Hotma dan Abang Petra. iya. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau angkat pujian buat Tuhan ya. Kita mau mempersiapkan hati kita, pribadi kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan matamu ya. Semua bangkit berdiri kayak ini kayak biar Oke, semangat. ya biar nih. semangat ya. Oke, ayo, Semua bangkit berdiri, semua adik-adik adik-adik di semua, rumah ayo. juga bangkit berdiri ya. Ayo. Semangat ya, semangat. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan Tanganmu. Ayo lebih Hati semangat gunakan lagi. tanganmu. Suaranya ayo. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, semua boleh duduk ya. Sudah siap ya memuji Tuhan. Tadi dikatakan hati-hati gunakan matanya, nggak ada lagi yang lirik kanan kiri, semuanya fokus untuk memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya ya Bang ya. Iya, Yang Kak. serius ya, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya kita ucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Nanti Abang Petra akan pimpin kita dalam doa ya untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya yang serius, gak ada lagi yang lihat kanan kiri ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Semua angkat tangan buat Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, keluarkan suaranya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu.
Bapa yang baik, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Datang bersama-sama kepada Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, karena hidup kami ini oleh karena kemurahan-Mu, maka untuk itu kami mau datang untuk menaikkan pujian syukur, menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka biarlah Tuhan, dalam ibadah yang akan kami mulai sebentar lagi ini Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang menguasai jalannya ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Kau yang ambil alih Tuhan, dan biarlah Kau buat semangat kami Tuhan dalam menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan yang terbaik, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kami percaya kuasa Tuhan akan memberkati kami, dan kami harapkan kuasa-Mu Tuhan juga melimpah Tuhan dalam setiap hidupan kami, sehingga kami penuh sukacita dalam menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan dan doa kami, dan kepada-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, adik-adik di rumah ya, masih semangat ya memuji Tuhan ya. Kita mau memulai ibadah kita mau angkat pujian apa Bang? Kita angkat pujian yang Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Tepuk tangan yang kuat, keluarin suaranya ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke, stop dulu Bang, stop ya. Katanya bangunlah. kayaknya kurang semangat ya Kak Iya, ya. bangunlah wahai jiwaku, tapi Kayaknya- masih ada yang tengok. Iya. Nggak fokus ya. Semuanya lebih semangat lagi Kita ya. ajak-ajak deh Kak, bangkit berdiri Bangkit semua, berdiri biar semua ya, biar semangat. Adik-adik di Ayo. rumah juga bangkit Ayo berdiri semuanya, ya. yang di rumah juga. Kita naikkan pujian, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, dengan semangat. Tepuk tangannya ya. Keluarin suaranya ya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangun. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Hati suaranya mana? Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau tambahkan pujian buat Tuhan yang pakai gerakan ya adik-adik ya, biar kita tambah semangat lagi. Nah, kakak mau undang adik kita dan Bella, Asher dan Mikael untuk bantu kakak di sini ya, untuk pakai gerakan memuji Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang ya. Yang di rumah dan di sini semua bangkit berdiri. Kita mau persembahkan pujian dengan Ayo, sukacita bangkit buat berdiri Tuhan ya. semua, ayo. Semangat ya. Gerakannya persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Langsung pakai gerak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama.
adik-adik semua ya. Oke, kita angkat pujian buat Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera ya. Keluarkan suaranya. Ya, keluarkan suaranya adik-adik di rumah juga ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Lebih semangat lagi, ayo keluarin suaranya. Damai sejahtera, kesabaran, keluarin suaranya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lebih cepat lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lebih cepat lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lebih cepat lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lambat ya, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, silakan duduk. Ya, tadi pujian kita bilang kasih sukacita, ya damai sejahtera. Berarti kalau sama teman boleh nggak berantem? Nggak boleh dong, Nggak Kak. boleh ya Kak, ya Iya, Bang ya. nggak boleh itu. Iya, harus sukacita terus juga, nggak boleh cemberut-cemberut, ya. Sekarang kita mau undang adik-adik yang mau mempersembahkan pujian buat Tuhan Yesus. Ya, Iya. siapapun yang mau mempersembahkan pujian buat Tuhan boleh maju ke depan, adik-adik di rumah juga ya. Karena pujian kita, kalau kita mempersembahkan pujian dicatat loh sama Tuhan Yesus. Iya, Tuhan seneng ya, Kak ya. Iya, Tuhan senang dengan puji-pujian kita. Makanya saat mempersembahkan pujian harus keluarkan suaranya. Iya, kalau pakai gerakannya yang semangat. Ya, oke, kita angkat, kita undang adik-adik kita untuk maju ke depan mempersembahkan pujian buat Tuhan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita telah memuji Tuhan dengan sukacita dan kita telah
mempersembahkan pujian ya kayak tadi ya Iya. kayak. Oh bagus-bagus ya kayak. Bagus-bagus. Berarti itu Tuhan senang ya kayak. Tuhan sudah senang. Oke, Nah, berarti sekarang kita mau mendengarkan dengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, semua adik-adiknya persiapkan Alkitabnya yang di rumah juga. Persiapkan Iya. Alkitabnya ya. Duduknya yang bagus, yang rapi. Jangan ada Gak boleh ribut ya kayak. nggak boleh kalau- ribut. Yang di rumah nggak boleh tidur-tiduran. Iya, nggak boleh malas-malasan. Nggak boleh malas-malasan. Duduk yang bagus, duduk yang rapi ya. Sudah ya, Alkitabnya sudah disiapkan semua. Kita mau undang nanti Kak Dosma untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita angkat pujian buat Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua Sikap nyanyi. berdoa ya, sikap berdoa. Sikap menyembah Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dan sisiku takkan ku takut. dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku. Besertaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan Alkitabmu di depan. Setelah itu lipat tangannya, matanya ditutup, kita mau berdoa. Yuk kita semua berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Allah yang baik dan luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa sorga, Engkau sudah mengumpulkan anak-anak sekolah minggumu di tempat ini Tuhan. Dan kami juga para pelayan sekolah minggumu, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan Yesus kami undang Engkau Tuhan, betul-betul menjamah setiap anak-anak sekolah minggumu, baik yang di rumah maupun yang di sini Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan Tuhan berikan kepada mereka kemauan serta kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Urapi saya Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan lewat kuasa Roh Kudus mengajari saya dalam berkata-kata, sehingga apa yang boleh saya sampaikan boleh dimengerti oleh anak sekolah minggumu, dan mereka bersemangat untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Engkau telah mengabulkan doa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, baik yang di rumah maupun yang di sini, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka Alkitabnya, ayo dibuka Alkitabnya. Dari Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 20. Adik-adik yang di rumah, dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru, Markus pasal 4, ayat 1 sampai 20. Kakak bacakan ya, adik-adik di rumah juga, baik yang di sini juga membaca ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu.
Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak-semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari mana tadi? Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, oke. Kakak tanya, ada yang tahu nggak sih penabur itu siapa? Penabur berarti orang yang menaburkan benih. Atau bisa juga benih itu sama dengan apa? Biji, ya. Benda yang bisa ditanam, ya. Itu dia. Adik-adik, jadi suatu saat Yesus berada di tepi danau. Ya, di tepi danau. Jadi karena Yesus ini sangat luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan dari roh jahat, orang-orang tertarik, pingin ketemu Tuhan Yesus, pingin mendengar firman Tuhan. Jadi pada saat itu Yesus di tepi danau langsung dikerumuni oleh orang banyak. Karena dikerumuni oleh orang banyak, akhirnya Yesus disuruh atau diajak oleh murid-muridnya naik sebuah kapal. Naik sebuah kapal. Di situ Yesus memberitakan firman Tuhan. Tentang apa tadi adik-adik? Tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, oke, adik-adik. Jadi nanti di sini Yesus menyatakan bahwa ada 4 macam yang terjadi kalau seseorang menaburkan apa dia? Benih atau biji. Kakak mau tanya sebentar, ayo. Kakak mau tunjukkan, yuk. Ini buah apa ya? Buah tomat. Buah tomat ya. Tomatnya merah-merah ya. Kakak suka minum tomat. Minum tomat.
minum jus tomat. Nah, di dalam tomat ini ada benih, ada biji, ya kan? Oke, biji ini, coba kak biji, nah ini biji tomat. Biji tomat ini bisa ditanam kembali dan menjadi pohon, bertumbuh menjadi pohon, terus menghasilkan buah tomat lagi. Berarti benih tadi atau biji tadi bertumbuh nggak sih? Bertumbuh dia. Kalau bertumbuh berarti dia bertumbuhnya di mana? Di tikar, di kayu, atau di tanah? Di tanah. Pinter, ya, di tanah. Nah, kakak di sini mau menceritakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang penabur yang menaburkan benih, ya. Oke, kita lihat di sini nanti ada 4 tempat yang akan, yaitu nanti kena taburan biji atau benih. Coba kita lihat. Nah, ketika menabur, nanti benih itu ada yang kalau ditabur sur gitu kan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Nomor 2, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di tengah semak duri. Ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Ya, oke, kita lihat yang pertama. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita lihat kak, lanjut. Ya, sebelum kakak terangkan mengenai benih itu, kita lihat. Nih kakak lihat di sini, lihat firman Tuhan. Kalau penabur benih menggambarkan siapa tadi? Menggambarkan orang yang menyampaikan firman. Jadi di sini Yesus menggambarkan kalau penabur itu orang yang menyampaikan firman. Terus kalau benih tadi apa kak? Artinya apa sih kak benih itu? Itu menggambarkan firman Tuhan. Terus kalau tanah menggambarkan apa kak? Hati manusia atau hati adik-adik semua. Ya, coba kita lihat yang pertama. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi begitu, set katanya, ada yang jatuh di pinggir jalan. Kalau di jalan banyak nggak sih orang yang lewat? Banyak. Ada nggak tanahnya di jalan itu, jalan raya itu? Atau di jalan nggak ada kan? Nggak ada. Jadi diinjak-injak orang dia benihnya. Udah diinjak-injak orang, ada juga benihnya atau bijinya itu dimakan oleh burung. Ada nggak yang tumbuh? Kagak ada. Enggak ada. Karena ada yang diinjak rusak. Ada yang dimakan burung enggak jadi bertumbuh juga. Sekarang kakak tanya, apa sih kak maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan? Benih itu tadi apa deh? Firman Tuhan. Nah, artinya apa sih? Begini artinya, lihat. Kalau dia benih yang jatuh di pinggir jalan, itu biasanya nggak suka dengar firman Tuhan orangnya. Itu ngegambarin orang nggak suka dengar firman Tuhan, cuek. Misalkan Kak Dosmani lagi nyampein firman Tuhan, males aku dengarnya. Apaan sih? Nah, itu contoh orang yang ditaburkan firman Tuhan seperti di pinggir jalan. Nggak masuk ke hatinya firmannya itu. Berarti di hatinya kosong dong. Kosong. Biasanya orang yang cuek tidak mau dengar firman Tuhan, hati-hati. Ini orangnya gampang, kita lanjut kak, putus asa. Putus asa artinya apa? Udah nyerah. Besok aku mau ulangan matematika, aduh sulit banget matematika itu, biarlah, udahlah. Padahal kalau dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kalau besok ulangan matematika, aduh susahnya, aku mau minta tolonglah sama biar aku bisa mengerjakan mengerjakan soal matematika besok. Itu kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena di hatinya ada firman Tuhan. Dia nggak mudah putus asa. Makanya adik-adik ketika
Bang Polmer, Kak Dosma, Kak Tata atau siapa saja menyampaikan firman Tuhan, dengerin. Enggak boleh dalam hati, biarin aja lah. Enggak boleh begitu. Nanti firman Tuhannya diambil iblis. Diambil iblis, bukan burung yang ngambil. Burung itu gambaran iblis. Hidup katanya. Si Lukas enggak mau dengar firman Tuhan. Dah firman Tuhannya enggak usah nyampe ke hatinya, biarin aja. Nah, aduh bahaya. Ya, jadi adik-adik harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kalau tanah yang berbatu-batu, banyak nggak sih tanahnya? Dikit. Banyakan batunya. Begitu biji atau benih itu dilempar terus ada yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, memang sih karena ada tanahnya dia tumbuh, memang tumbuh karena ada tanah. Tapi karena tanahnya sedikit, kan dia akarnya nggak nyampe ke bawah ya, nggak nyampe ke bawah. Jadi begitu ada matahari, melenyot dia, layu, karena tidak punya akar yang kuat, tanahnya sedikit. Maksudnya apa sih nih Kak? Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini biasanya anaknya itu memang sih dengar firman Tuhan, tapi dia suka menghayal. Kak Dus mau menyampaikan firman Tuhan, tapi yang dipikirannya, nanti aku mau main game. Nanti aku mau main game. Atau nanti aku mau menonton film kesukaanku. Kita lihat Kak, nih kalau sudah main game, matanya melotot. Tapi kalau dengar firman Tuhan, ini ciri-ciri anak, dia memang dengar, tapi di pikirannya bukan yang disampaikan sama abang dan kakaknya waktu nyampein firman Tuhan. Dengar tentang penabur ya. Tadi aku main game udah nyampe mana ya? Level berapa tadi ya? Nah, pikirannya ke situ. Ya, itu tanah yang berbatu-batu. Main game, matanya melotot. Yang kedua nih, lanjut ke, kalau nonton film, begini matanya. Film kartun, ada Doraemon, nggak jelas ya. Ada lagi film entah apa itu, ya. Jadi ketika mendengar firman Tuhan harus sungguh-sungguh, nggak boleh pikirannya kemana-mana. Karena nanti kamu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti tanah yang berbatu-batu. Lanjut Kak, yang berikutnya. Nah, benih itu nanti ada yang jatuh pula di tanah, tapi yang ada semak durinya. Udah pernah kena duri belum? Adik-adik yang di rumah? Udah pernah? Yang di sini udah pernah kena duri? Iya. Enak kan? Oh, sakit. Sakit banget. Kena duri itu sakit banget. Nah, ini ada dia tuh benih yang jatuh di tanah, tapi ada semak durinya. Jadi ketika biji atau benih itu tumbuh, misalkan jadi tumbuh pohon tomat, misalkan gitu ya. Nah, waktu dia udah besar, itu nanti dia durinya menghimpit, nimpa siapa dia? Si biji, si tumbuhannya tadi atau tomatnya tadi. Sehingga lama-lama gimana tumbuhannya? Mati. Ya, nah apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Gambaran siapa nih? Benih yang ada di semak berduri. Ini gambaran orang, memang dia baik dengar firman Tuhan. Wih, Kak Dosma nyampein firman Tuhan, aku dengarin lah. Kak Tata nyampe firman Tuhan, aku dengarin. Pokoknya semuanya nyampe firman Tuhan, aku dengarin. Oh iya ya, ngerti dia. Tapi begitu nyampe rumah, aku mau beli somai. Aduh, aku nggak punya uang. Set, dilihat di atas meja, ada tasnya mama. Dilihat di dalam, ada duitnya. Ambil, nggak ketahuan, ini 5.000 doang. Mana ketahuan sama mama? Uang mama kan jutaan ini. Kalau cuma diambil 5.000 nggak ketahuan. Nah, misalkan aja. Nah, ini nggak boleh.
udah dengar firman Tuhan, jangan mencuri ya. Masih mencuri. Di sekolah minggu, iya aku tidak akan mencuri. Ya Tuhan, aku tidak akan mencuri. Tapi begitu nyampe rumah, aduh karena lapar terpaksa mencuri. Nah itu gambaran orang seperti numpamakan Tuhan Yesus, firman Tuhan atau benih yang jatuh di semak yang berduri. Lanjut Kak. Nah ini udah baik-baik dia pulang dari sekolah minggu ya. Aku tadi dengar firman Tuhan nggak boleh berbuat jahat. Tapi begitu didengarnya, ada temannya mengajak dia. Hei sini kamu Aser, ayo sini. Misalkan si Aser ya, Aser nggak begitu biasanya ya. Datang si temannya si Aser. Tadi aku waktu jajan, ada lo yang ngambil permenku. Yang mana orangnya? Itu si Agus namanya misalkan. Yuk, biar kita tinju aja dia. Padahal si Lukas tadi atau si siapa tadi? Ada anak sekolah minggu sudah dengar firman Tuhan, nggak boleh berbuat jahat. Iya, aku tidak akan. Tapi karena ini temannya, sahabat karibnya, ya sudahlah. Ini kan demi persahabatan. Nah, nggak boleh. Jadi kalau pulang dari sekolah minggu adik-adik, ini sudah dengar firman Tuhan. Di sekolah minggu bilang iya tentang firman Tuhan, sampai di rumah harus juga sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Harus takut sama Tuhan. Tadi memang gak ketahuan mamanya dia mencuri. Tapi yang tahu siapa? Tuhan Yesus. Dicatat baik-baik. Tanggal sekian, jam sekian hari ini. Si Ahmad atau misalkan gitu ya. Mencuri uang mamanya dari dompet. Dari tasnya. Itu dicatat. Coba kakak tanya sekarang. Siapa di sini catatan yang baik-baiknya paling banyak? Atau misalkan, oh aku hari ini menolong mama, aku hari ini baik bener hari ini banyak berbuat baiknya. Ayo siapa tunjuk tangan. Nah, dia yang di rumah ada nggak? Yang hari ini baik perbuatannya ada nggak? Nggak suka melawan mamanya. Kalau dibilang mandi nanti aja sih. Nggak boleh. Kalau udah dengar firman Tuhan patuhi orang tua. Nanti nyampe di rumah lagi karena nasinya belum matang, marah dia karena kelaparan. Banting pintu. Enggak boleh. Anak Tuhan enggak boleh seperti itu. Anak Tuhan harus sungguh-sungguh. Enggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Lanjut Kak. Kita lihat nih. Nah, biasanya nih orang yang benih itu, gambaran orang yang benihnya itu jatuh di semak berduri, itu biasanya memang di sekolah minggu nampaknya rajin berdoa dia. Tapi di rumah bangun tidur ku terus mandi. Bangun tidur itu ngapain? Berdoa dulu. Siapa di sini kalau pagi bangun tidur rajin berdoa? Tunjuk tangan. Hanya beberapa yang di rumah tunjuk tangan. Ada yang di rumah rajin berdoa kalau bangun pagi? Harus berdoa ya, mengucap syukur. Coba kalau malam-malam kita misalkan ditimpa banjir, apa enggak kalang kabut kita? Tapi karena kita berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau bepergian berdoa, amanlah. Karena Yesus menyertai kita. Lanjutkah yang berikutnya? Benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau subur itu tanahnya tidak berbatu-batu, bersih, tidak ada semak duri. Biasanya gembur itu nggak keras. Ya, itu dia. Itu gambaran benih di tanah yang subur. Kalau di tanah yang subur berarti gimana benihnya? Tumbuh dengan subur nggak? Tumbuh dengan subur. Pertama dari biji terus dia bertumbuh terus. Jadi kalau anak sekolah minggu, misalkan hari ini nggak boleh cengeng ya, nanti pulang masih cengeng dia. Nah, nggak bertumbuh. Kalau dimarahin mamanya, sapu rumah ini. Misalkan Daniela, misalkan. Kalau nggak disapu merenggut, nah nggak bertumbuh. Kalau bertumbuh itu dia bilangnya begini, Yusuf sapu rumah ini misalkan. Iya mak, sapu. Wih, malaikat Tuhan mencatat. Hari ini baik kali sih Yusuf ya. Dicatat.
dia mau disuruh mamanya. Dicatat, setiap yang baik-baik dicatat. Ada opungnya datang, opungku datang, ku kasihlah dulu air minum, kasih air minum. Baik kali opungku ini ya. Iya kan, baik. Jaga dulu adiknya Michelle misalkan. Datang si Michelle, masa? Nih, nggak boleh gitu, itu nggak bertumbuh. Kalau bertumbuh itu kalau di tanah yang subur, kalau dia diajar mamanya, kalau dia omongin mamanya, Michelle jaga juga adik. Baik mak, ayo dik main. Nah, baik kali. Dicatat oleh malaikat Tuhan di surga. Ya, oke kita lihat lanjut kak. Nah, orang yang digambarkan Tuhan Yesus, benih yang jatuh di tanah yang subur, itu menggambarkan orangnya itu rajin berdoa. Rajin berdoa dia. Tuhan tolong saya Tuhan. Mama saya sedang sakit Tuhan Yesus. Jangan mamanya lagi sakit, mama ini sakit-sakit terus, males. Nggak boleh gitu. Jangan dibilang kayak gitu ya, harus rajin berdoa. Yang kedua, lanjut kak. Nah, ini biasanya suka bantu-bantu mamanya nih di rumah. Yang kakak bilang tadi. Kalau disuruh habis main-mainan berantakan nih. Bikin emosi mamanya. Berantakan di sana, di sini banyak mainan. Rapiin dulu nak, rapiin dulu Angel misalkan. Males lah. Nah, mamanya nanti bisa pusing, marah. Kamu ini nakal bener nah. Doanya udah nggak bagus nanti doa mamanya. Kamu ini, nanti kamu kalau besar mau jadi apa? Misalkan gitu. Kamu mau jadi tukang somai. Nah, kan nggak bagus doa mamanya. Doa mamanya itu harus bagus untuk kita. Jadi kalau disuruh mamanya beres-beresin mainannya, iya mah diberesin. Anak sekolah minggu yang baik. Tanah yang subur. Lanjut. Mas yang tadi kak, kita lihat yang tadi. Nah, suka melipat-lipat baju. Kalau bangun tidur diberesin tempat tidurnya. Jangan habis tidur langsung nonton TV. Kamar tidurnya dibiarin berserakan, nggak boleh. Bangun tidur berdoa beresin tempat tidurnya. Ya anak-anak sekolah minggu di rumah ya harus seperti itu. Terus kita lihat di sini, nah mau menyapu, mau mencuci piring. Kalau dikit-dikit yang cewek ini harus mau cuci piring. Laki-laki juga boleh cuci piring. Adik-adik di rumah ya harus mau cuci piring juga. Bantu-bantu mamanya. Itu baru anak yang pintar, anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Lanjut kak. Nah biasanya kalau benih yang ditaburkan di tanah subur itu menggambarkan orangnya ada damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buahnya. Itu buah kalau dia adalah seorang anak yang memang dia adalah digambarkan Tuhan Yesus sebagai tanah yang subur. Itu buahnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, enggak suka berantem. Itu buahnya. Buahnya kata Tuhan Yesus sampai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Siapa di sini yang mau digambarkan Tuhan Yesus seperti tanah yang subur? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya tak semangat. Ya, janji ya. Dari sini nanti takutnya jangan sama Kak Dosma, tapi sama Tuhan. Diingat baik-baik, dengerin kakak. Waktu kamu melakukan misalkan, ada uang 100.000 di meja, asik. Langsung ingat firman Tuhan. Kemarin kata firman Tuhannya nggak boleh mencuri. Nggak boleh Nah, gitu. Jadi anak Tuhan itu harus mau dan taat kepada firman Tuhan. Ya, itu dia firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Oke, ini ayat hafalannya. Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita baca bareng-bareng. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lagi 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi dihafalin, diingat dalam hati supaya nanti sampai di rumah ada firman yang dibawa.
Sehingga hatinya penuh dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mana semangatmu? Oke, kita berdoa. Semuanya berlutut. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Ayo semuanya sungguh-sungguh, matanya ditutup, ada yang di rumah berlutut yang bagus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Angkat tangan yang tinggi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri, buat anugerah yang kau. Sebab hari ini, sebab hari Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bang. Sekali lagi, terima kasih Yesusku, suaranya yang kuat. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri, buat anugerah yang kau. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagi. Semuanya sungguh-sungguh berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang baik dan luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada hari ini. Engkau boleh uraikan firman-Mu Tuhan kepada anak sekolah minggumu. Biarlah firman Allah yang boleh mereka dengar pada hari ini, Tuhan buat bertumbuh di dalam hati mereka Bapa. Sehingga mereka Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Engkau berikan, Engkau buatkan mereka Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, yang tidak ada semak berdurinya Tuhan, yang tidak ada batu-batunya Tuhan Yesus. Buat adik kami ini Tuhan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anugerahkanlah kepada mereka Tuhan kepintaran, kecerdasan, dan juga Bapa Surgawi hati yang penuh kesungguhan melakukan firman-Mu, taat kepada orang tua, mau melakukan firman-Mu Tuhan dengan segenap hati mereka. Tuhan Yesus, kami juga sangat merindukan Tuhan, dan kami mohon Tuhan balut bungkus seluruh tubuh adik kami ini Tuhan, baik yang di rumah pun yang di sini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka semuanya Tuhan Yesus dari segala sakit penyakit, terlebih Tuhan penyakit corona yang melanda negara kami pada saat ini. Biarlah Tuhan oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kami Tuhan tetap sehat-sehat saja Bapa, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mari Bapa jaga dan lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala celaka dan mara bahaya. Tibakan mereka dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah minggu depan kami boleh berjumpa dengan penuh sukacita. Kembali kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, yang di sini, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Baca kitab suci, doa setiap hari ya, yang kuat suaranya. Ayo tepuk tangan yang kuat ya. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau.
radio. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, masih ingat 3 minggu yang lalu Bang Polmer kasih kuis sekolah minggu. Dan Bang Polmer sudah bersama dengan guru-guru sekolah minggunya menilai. Ya, sekarang Bang Polmer waktunya pengumuman. Nah, karena yang masuk kemudian cukup banyak, maka kategorinya ditambahkan menjadi satu kategori yang kemudian kategori solo, ya. Bang Polmer umumkan dulu untuk juara harapan dari anak-anak Tuhan. Yang pertama, harapannya yang pertama adalah Renata Siombing, Gita dan Renhat Sinaga, Pasca Siregar dan Michelle Tamba. Wih, tepuk tangan dulu. Lalu harapan keduanya adalah Nelvina dan Rebecca Pasaribu, Lydia Tumanggor, Kasih dan Ray Parhusip. Ini juara harapannya ya. Baris rapi, anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Sekarang juaranya, juara 1, 2, 3. Bang Polmer umumkan yang kelas mana ya, besar atau kecil dulu ya? Kelas besar dulu aja deh. Kelas kecil aja lah, kelas kecil dulu. Juara kelas kecil, juara ketiga Joshua dan Jocelyn Tampu Bolon. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja, memang tak punya raja. Juara keduanya Mordehai Siombing. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi, anak Tuhan. Dan juara pertamanya Erik Simanjuntak, Daud Tumanggor dan Jonathan Pasaribu. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Untuk kelas besar beregu, yang beregu. Juara ketiga Lukas dan Nike Panjaitan, Yusuf dan Ruth Manulang. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja, belalang. Juara keduanya Eliezer Situmorang, Timotius Simbolon, Joy Simbolon dan Peter Situmorang. Badannya kecil tapi rajin sekali, anak Tuhan walaupun kecil. Dan juara pertamanya adalah Penta dan Amos Nainggola. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi, anak. Masih ada satu lagi, yaitu juara yang untuk solo, yang sendirian. Tapi hanya untuk kelas besar saja, sendirian kelas besar. Yang juara ketiganya adalah Daniela Manulang. Punya raja, tapi berbaris rapi, anak Tuhan dalam gereja. Juara keduanya Ozora Sinaga. Badannya kecil tapi rajin sekali, anak Tuhan walaupun kecil. Juara pertamanya Nathanael Silaban. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi, anak Tuhan. Oke ya. Sambut Badannya kecil tapi rajin sekali. tapi rajin sekali, Anak Tuhan anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin kemana? tapi rajin ke gereja. Belalang Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. tapi berbaris rapi, Anak
firman, duduk rapi, cicak, mudah ditangkap, tapi ada di mana? tapi ada di istana. Anak Tuhan, Tulus di hatinya, mana-mana menjadi di berkat. mana-mana Terakhir. menjadi berkat. Pelanduk, bangsa yang lemah, rumahnya di Bukit Batu. rumahnya di Bukit Batu. Anak Tuhan. Tunggu lagi nanti untuk kuis sekolah minggu berikutnya. Kalau nggak salah minggu depan sih ada kuisnya lagi. Selamat berjumpa di sekolah minggu depan. Puji Tuhan.